Cici Kristen yang cantik. Ini kaget baca kitabnya. Sendiri. Marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari Gak ya, gak mau. Kok ada sih ayat kayak gini? Kok bisa ya ada ayat kayak gini? Aku gak mau deh, gak mau baca. Gak mau, gak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofijan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Cak Muam mengingatkan bahwa beberapa hari nanti Cak Muam akan mengaktifkan kembali channel Nun Media yang itu isinya adalah sejarah dan kebenaran-kebenaran Islam. Yang video-video mungkin dulu di Kof Media Channel ataupun narasi-narasi dulu pernah Cak Muam buat di Kof Media Channel, itu akan Cak Muam buat ulang di Nun Media Channel, dan itu semuanya isinya hanyalah kajian-kajian Islam, tidak akan membahas masalah kekristenan. Dan kekristenan ataupun orang-orang sedeng kita masukin di sini semua. Koefisien semuanya. Lihatlah reaksi mereka sendiri ketika mereka disuruh membaca ayat-ayat yang agak-agak cap-cap di dalam kitab mereka. Bahkan mbak-mbak ini, mbak-mbak Kristen ini sendiri ketika membacanya saja dia agak-agak ilfil gitu. Ya sebetulnya kita pakai logika aja. Masa iya sih Tuhan berfirman seperti itu? Ya kan? Karena di dalam Bible dikatakan itu adalah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Tuhan berfirman. Nah, seperti itu. Ya kan? Itu masih ada sebetulnya banyak ayat-ayat yang begitu di dalam Alkitab, di dalam Bible. Cuman yang disuruh baca ya cuman salah satunya aja. Itu aja udah bikin kita ilfil. Makanya ada salah satu orang Kristen ya, cukup terkenal di Amerika itu, dia mengatakan, simpanlah Bible-mu di tempat yang baik dan jauhkanlah dari anak-anak. Karena kalau itu dibaca oleh anak-anak dan mereka ketemu ayat yang agak-agak cap-cap gitu, cabul gitu, itu bahaya kan. Nanti mereka praktekkan lagi sama temannya kan, waduh bisa gawat itu. Nah itu, jadi coba bayangin kitab suci Tuhannya berfirman dengan firman yang seperti itu, kan agak-agak konyol juga. Seharusnya yang namanya Tuhan itu kan berbicara dengan nada yang paling sopan. Makanya kalau kita berbicara tentang Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebut dirinya, salah satu nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki itu adalah Al-Halim, yang artinya maha santun. Santun dalam menyampaikan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha santun. Bahasa di dalam Al-Quran seluruhnya santun, seluruhnya sudah sudah punya tingkatan santun paling tinggi gitu. Bahasa-bahasa, diksi-diksi itu dipilih semua kalau di dalam Al-Quran. Bahkan mohon maaf, orang-orang sering kalau dikatakan mereka non-muslim itu dikatakan kafir, mereka tersinggung. Padahal kata kafir itu kata yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggambarkan orang yang tidak mau memeluk ajaran Islam. Kafir artinya adalah tertutupi, orang yang menutup dirinya dari kebenaran Islam. Tuh, apa yang jauh coba? Apa yang ngeri gitu? Kan nggak ada yang ngeri. Allah sudah memilih diksi, memilih kalimat yang paling baik. Kafir artinya adalah cover, orang yang ditutupi, orang yang tertutupi dari kebenaran Islam. Coba, di mana seremnya? Di mana ini ya ngerinya? Itu kan bahasa Arab. Tolong dipahami dengan bahasa Arab, dengan makna Arab. Masalahnya kadang orang-orang kafir, termasuk orang-orang Kristen itu, mereka mencungkil-cungkil kata-kata dari Islam dan mereka maknai sendiri yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Makanya jadi serem. Kata kafir diartikan sebagai sesuatu yang lebih serem daripada kata yang seharusnya. Ya wajar aja kalau mereka disebut kafir marah, karena yang mereka fahami dengan apa yang orang Islam fahami itu tidak sama. Jadi kalau disebut kafir haruslah dengan pemahaman Islam dan bahasa Arab supaya kalian tidak tersinggung. Karena di dunia ini mesti ada lawan kata, baik ada buruk, ada Islam ada kafir. Ya kalau nggak mau disebut kafir, dia harus maunya disebut Islam dong. Ya masuk Islam dulu kalau nggak mau disebut kafir. Itu aja ya. Wallahu a'lam bishawab.